bersama Sukro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Suara UMKM, ngobrol bareng bersama Sukro. Alhamdulillah, kita hari ini kedatangan tamu yang memang saya tunggu-tunggu dan saya coba rayu dari kiri ke kanan. Karena saya melakukan riset kecil-kecilan kepada tamu saya ini. Saya sudah mengenal sejak dia remaja, tapi saya tidak mau bilang, saya juga mengamati dia. Iyalah, Iya. Siapa lagi kalau bukan istri wali kota yang saya sebut adalah orang yang beriman, beruntung, dan bertuah. Amin. Siapa yang bertuahnya, siapa yang beruntungnya, ini adalah Ibu Doktor ya, Doktor Hajah Siti Wasilah MSI MAD. Iya. Sekarang kita ngobrol nih. Nggih, Bang. Apa kabar nih, Bu? Alhamdulillah baik. Nah, ulun tuh kieu ibu lah. Ibu wali kota. Kalau saya panggil ini kan beda nih nanti. Iyalah. Ini kan sebagai ibu wali kota yang mitranya Sukro. Ya, siap. Nah, saya mau tanya nih, bagaimana Bu cara Adinda nih mengatur waktu karena ketua remaja dari 6 bersaudara ya? Iya, kami berenam. Dan sampean ini latar belakangnya keluarga pendidik. Nggih. Kenalkan dulu nih keluarganya. Nggih. Kenapa jadi pendidik kok bisa mendapat gelar S3? Apa karena melihat sosok abah kah atau mama kah? Iya, alhamdulillah pertama-tama ulun menyampaikan terima kasih Bang Sukro karena bisa juga menjadi tamu dari ngobras lah. Ya. Ngobrol bersama Sukro. Ya, ini kesempatan yang luar biasa buat ulun dan tadi kalau ditanyakan bagaimana kondisi latar belakang keluarga lah, Bang lah. Jadi ulun bersyukur terlahir dari abah mama yang memang kental dengan nuansa pendidikan. Abah guru SD, mama juga guru SD. Kemudian kami itu berenam bersaudara. Memang kalau jar abah itu, abah nih kada kawa meninggali harta. Nah, buan ikam sekolahan aja. Jadi dorongan untuk menjalani pendidikan itu memang luar biasa dari abah dan mama. Dan kami adalah bagian dari masyarakat Kalsel yang tinggal di Kota Martapura. Jadi dengan suasana Kota Martapura yang religius lah, rasanya itu cukup mewarnai kehidupan kami. Sehingga hal yang paling kental dirasakan dalam rumah tangga dalam keluarga abah mama itu adalah kewajiban mengaji lah. Bila habis maghrib itu pasti sudah di ini abah mama untuk pengajian kayak itu, kemudian juga belajar. Nah, rupanya itu alhamdulillah cukup mempengaruhi pribadi ulun sampai dewasa, sehingga memang semangat untuk sekolah itu alhamdulillah bisa terjaga. Termasuk ketika memutuskan menjadi dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Itu memang sedikit banyak dalam tanda kutip memaksa lah Bang lah. Walaupun dipaksa ya memang kemauan ada. Jadi ulun alhamdulillah bisa menjalani pendidikan S2 di Universitas Diponegoro. Setelah sebelumnya S1 ulun kan di Unlam lah. S2 di Undip, kemudian S3 di Universitas Brawijaya. Oke, sampai di situ dulu kita tanya lagi nih. Ketika S1 kan tadi kan ada 6 bersaudara ya? Iya. Nah, kenapa pilihannya kok jadi numpang hidup atau numpang rumah di saudara yang sahabat saya juga lah, seorang berlatar belakang jurnalis, apakah ada pengaruh juga deh pilihan saudara nih? Jadi memang waktu ulun itu menjalani pendidikan S1 pada saat itu kami itu sedang berempat bersaudara sedang di perguruan tinggi lah. Sehingga ketika ulun memutuskan masuk ke doktoran pun mama ini sudah mengingati kayak apa mau ongkosinya dan sebagainya. Syukurnya waktu itu kan kuliah kedokteran itu di Banjarbaru. Tapi mulai dari semester 4 itu harus bolak-balik sudah ke Banjarmasin. Belum koas. Jadi mulai nang pendidikan yang dokter-dokternya di rumah sakit ulin itu memang ulun sudah bolak-balik ke Banjarmasin. Nah, pada saat itulah ulun memang dengan kondisi keluarga tidak memungkinkan untuk kos kayak gitu.
Akhirnya ulun menginap di rumah kakak ya, mulai dari kakak ini di rumah mertua Sidin di apa namanya kayak Stubun Ya. sampai kemudian rumah beliau yang di Mahligai. Jadi itu memang istilahnya alhamdulillah lah kondisi yang memungkinkan untuk mensupport ulun menjalin pendidikan di Kota Banjarmasin. Dan masih ingat betul ulun bagaimana perjuangan waktu itu pergi pagi-pagi lah dari Martapura bersepeda motornya yang anu tuh nah Tuntut lah. Honda 800 Honda 800 tuh. Kemudian menginap di rumah kakak lalu balik lagi. Nah sampai koas pun pada saat koas memang harus tinggal di Banjarmasin, ulun memang lebih banyak tinggal di rumah kakak ya Kak Atoy di Mahligai. Satu sisi karena dalam kondisi tertentu ulun tuh harus bulik malam. Nah kakak ini kan tugas di Dinamika Berita waktu itu jadi editor ya Sidin ya. Nah karena Sidin memang biasanya malam begawinya, jadi kalau ulun bulik itu mampir dulu di Dinamika Berita di Pasar Lama lah, para Pasar Lama, hanyar diantar bulik. Jadi itu dinamika lah sekolah yang Biar dua kami nah kita bahas tentang sampian itu Dinda kalau makan gak ada pilih ya. Apa adanya begitu lah. Sampai sekarang kayak dijual lah. Iya, makan tuh alhamdulillah kada tapi asal ada aja. Ingin namanya umpat tinggalon kakak loh. Jadi di mana kawa membantui, mano ya kan kemanakan pasnya kawa kayak itulah. Soalnya pendidikan kedokteran itu memang sibuk benar ya, Bang. Nggih, jadi di mana ulun bisa membantu, ulun bantu. Jadi apa yang ada di rumah tuh ulun ini aja dengan kakak gitu. Dalam latar belakang kita sekarang ini kan saya kayak bingung nih, mana publik juga bingung ketika satu sisi mau sekolah, satu sisi sudah kawin, memelihara mendapatkan putra. Kok bisa-bisanya nih putranya hari ini semuanya jadi hafiz Al-Quran ya. Amin. Ini kan luar biasa nih kan, anak-anak itu kan pasti yang bisa mendidik kan ibu. Jadi gimana cara mengaturnya? Sisi lain Anda saya lihat kan Dinda kan ke sekolah. Ada sisi lain mencari kehidupan yang berat juga. Kok bisa-bisanya cara mendidik anak kok bisa jadi hafiz Al-Quran, tapi gimana cara manajemennya? Berproses lah Bang Lang. Jadi memang kalau cerita dulu waktu awal-awal punya anak, memang punya idealisme hendak anak kayak ini, hendak anak kayak itu. Sampai pada satu ketika ulun tuh kayak terlalu menekan ke anak. Jadi Pak Ibnu itu mengeluarkan satu kalimat aja, anak ikam tuh lain ikam. Jadi waktu itu ulun punya terlalu banyak idealisme tentang anak ulun. Inggih. Nah sejak itu kemudian ulun ini lebih santai, tetapi kemudian mencoba belajar tentang pendidikan anak. Akhirnya kalau ditanya kenapa bisa anaknya mau menghafal Quran, prosesnya tuh ya kami rasakan sebagai proses yang berjalan bersama anak-anak. Jadi kita mendampingi anak sekolah, mendampingi anak bermain, belajar, sampai di umur-umur itu biasa menjadi kebiasaan kami. Ketika anak-anak memasuki umur 10 tahun itu adalah waktu yang menurut kami mereka mulai belajar memilih ingin jadi apa. Nah kami berkeyakinan di usia 10 tahun itu ketika dia akan menjelang puber lah Bang lah, dia akan belajar memilih banyak hal. Nah kami belajar untuk memberi kesempatan mereka memilih. Dan syukurnya begitu sudah kelas 4 SD, si nomor 1, nomor 2, nomor 3 tuh Pak Bang lah, kita ke pondok lah anak lah, kita pilih yuk pondoknya hendak yang mana. Nah anak-anak tuh biasanya kami bawa melihat pondoknya. Kalau sekarang sih alhamdulillah ada media sosial, ada internet lah Bang lah. Sekarang tuh nyaman sudah melihat profil. Dulu anak nomor 1, nomor 2 tuh dasar kami bawa Bang. Kami bawa ini nak ada nih sekolah kayak gini pian hendak lah. Yang paling jauh belum pernah survei itu sampai ke deket apa tuh yuk. Nah Bogor sana pojok. Pantai apalah di Pandeglang atau apa ya bukan ya. Daerah-daerah nggih sampai sana. Lawas banget menuju tempat itu. Hanya untuk mencari tahu ada sekolah nih kesannya bagus, sekolah pesantren tapi bisnis gitu. Nah itu pengalaman-pengalaman Bang. Dan dari situ ulun alhamdulillah bersyukur bahwa proses ini ketika kami konsisten, anak-anak pun juga mau konsisten. Memang kalau dikatakan ulun mempus anak-anak tuh kada jua sih Bang dengan Bapak dengan Kak Ibnu itu ya istilahnya
kalau kebiasaan itu kami punya, anak-anak pun juga punya. Jadi syukur alhamdulillah dengan didukung lembaga pendidikan yang tempat inya sekolah juga lebih memudahkan kami untuk mengarahkan anak-anak. Kalau dikatakan masih sempat gitu, ya mau tidak mau Bang, istilahnya dulu sampai ada ungkapan begini, kami itu kada tahu yang mana istri Ibnu Sina tuh Jar. Oh, karena Dinda ini kan jarang jalan bareng. Iya. Tadi kan gimana maturnya, sisi lain Anda kan kuliah, sisi lain Anda ngajar. Kan sebelum masuk ke kita nanti kita bicara langsung ke politik. Betul. Jalan-jalan mana lah istrinya pasti. Yang mana istrinya Jar. Jadi rasanya dunia ulun dulu adalah pekerjaan sebagai dosen ya. Boleh ke rumah ngurus anak. Paling ulun aktif di yasinan RT lah. Paling jauh itu ya ada organisasi perempuan ya, jarang-jarang ulun ikuti. Jadi memang hampir bisa dikatakan selama ulun bisi anak sampai umur 2 tahunan yang paling kecil, memang ulun hanya rumah dan pekerjaan saja. Sekitar 12-13 tahun lah dari sejak menikah ya 2002 itu. Jadi mau tidak mau memang harus ada yang mengalah, kan tidak mungkin Bang, misalkan kalau Kak Ibnu sibuk di politik, ulun juga terlalu sibuk, sehingga ulun memang kalau di kampus sebatas yang ulun bisa, ulun maju di level anak ya. Termasuk kenapa ulun memutuskan mengambil S3 waktu itu ya Bang. Di tahun 2012 itu ulun sudah punya posisi lah di Fakultas Kedokteran, waktu itu sekretaris prodi, dan dihadapkan pada pilihan, kamu mau di struktur sebagai kepimpinan prodi kedokteran waktu itu atau ngambil sekolah gitu. Saya bilang saya sedang hamil anak keempat waktu itu Bang. Jadi ulun memilih sekolah juga. Karena kalau waktu itu Kak Ibnu dengan kesibukan di politik, ulun juga sibuk di struktur kedokter di Fakultas Kedokteran, ulun pikir akan berat untuk mendampingi anak-anak. Jadi kayak itulah Bang, kalau dikatakan luar biasa banget, ada strategi kada jua. Kami berusaha untuk menjalani tidak terlalu ngoyo kajar bahasa Jawa tuh, mun bahasa kita tuh kada tapi bahimat tapi nang seadanya juga kada kayak tuh. Tapi kuncinya tadi lah kuncinya saling mengalah dan saling berdua anak mencari pekerjaan yang anak tadi terlantar ya. Oke, sekarang publik udah tahu tentang cara memanajemen anak. Nah, sekarang ini kan suami Anda ini kan manusia yang luar biasa butuh. Amin, Masya Allah. Pertarungan wali kota sudah 2 kali. Dengan segala saya juga mengerti lah perjalanannya. Nah, sekarang kan tekstilnya Barasih Wan Nyaman. Periode pertama ada hal-hal yang sudah bisa dirasakan oleh masyarakat kota. Sampai orang bilang ya, pasangan hidup saya bilang Kak Ibnu ini kayaknya bertema dia pembangunannya. Ada tahapan-tahapan. Makanya sering mengatakan orang-orang bilang itu yang paling membisik, itu yang paling berpengaruh itu istrinya katanya. Ini gimana ini gitu. Paling Anda diskusi tentang mewujudkan mimpi itu apa Anda juga dilibatkan? Iya, jadi alhamdulillah suasana diskusi itu kan terbangun dengan baik lah antara ulun dengan Kak Ibnu. Ulun selalu berkonsultasi tentang apa-apa yang mau dipilih atau dijalani, dan demikian pula pada batas-batas tertentu Kak Ibnu juga mengajak ulun diskusi lah. Walaupun sebagai kepala rumah tangga tentu beliau banyak memutuskan hal-hal yang memang itu ranahnya lalakian lah Bang lah, dan di level itu ulun mengambil posisi bahwa sepintar-pintarnya bini Bang, mungkin ini pandangan ulun lah, tapi belum tentu disepakati oleh yang lain. Sehebat-hebatnya bebinian, sepintar-pintarnya bebinian, kalau inya sudah menjadi istri, itu seperti apa yang diingatkan di dalam agama ya Bang. Istri itu ridhonya suami yang dia cari. Surganya istri itu adalah kalau suaminya ridho. Jadi sepintar-pintar ulun, mun ulun hendak mengarasi pawali itu karwani. Jadi seharat-harat ulun berargumentasi, tapi kalau dengan suami ulun mengambil sikap adalah kalau sudah memberi saran, sidin setuju atau tidak, itu ulun menerima gitu. Kemudian tapi ulun ini memang pejuang pang. Artinya ketika ulun memadahkan
ketika ulun memadahkan sapintar-pintarnya babinia, namunnya ridho suami harus diingat, harus nurut tetap dengan suami. Tapi yang namanya pejuang, ulun ada ya istilah ada proses untuk iya gitu. Nah, jadi ya saya sependapat gini, kita kan ada bicara menafikan tentang masalah agama tadi. Iya betul. Tapi gini bicara tentang background Anda ini kan, ya kalau saya sih menganggap luar biasa nih kan, sampai S3 ya kan sangat-sangat jarang. Alhamdulillah. Ketika kemarin pandemi COVID-19 itu tidak ada kaitan ridho kan semua orang yang punya ahlinya berdiskusi kan, memecahkan masalah. Nah, saya lebih sependapat kalau orang-orang berilmu kayak Dinda ini kan harus memberikan argumen, tidak lagi bicara tentang video itu. Sependapat itu ya. Setuju ya, makanya jangan ulun bilang tadi, ya satu itu membentengi ulun. Betul. Tetapi namanya ulun pejuang, ulun suruh aja. Jadi misalkan ulun ada ide, ulun akan menyampaikan ke Bapak, dan lebih banyak kami itu memang punya rencana bersama. Masih ingat ulun waktu awal-awal Pak Wali itu akan maju menjadi wali kota, kami tuh saling mengajukan syarat lah istilahnya. Kita nih akan gini nih, anak masih halus-halus. Terus kalau sampai jadi wali kota sebenarnya apa gerang nang hendak diperjuangkan. Nah ibaratnya kayak gitulah Bang suasana. Jadi kami berdiskusi. Istilahnya, ya kalau pian sampai ada rezeki, nah tolonglah kita wujudkan ini, kita wujudkan ini. Akhirnya kami sering punya catatan bersama Bang. Iya karena saya lihat kan keluarga Anda, background Anda ini katanya demokratis banget, selalu didiskusikan. Alhamdulillah. Nah, ini yang melatari Anda ini, Dinda ini selalu segala sesuatu didiskusikan. Saya pendapat itu karena apa ya? Kalau kita punya wawasan, punya keilmuan, kan saya sudah setuju ketika bicara tentang sepakat dulu katanya. Padahal tidak tahu kita apa yang dimupakati kan. Iya. Harusnya kan didiskusikan dulu. Betul. Baru kata sepakat baru mupakat kan. Nah ini yang saya juga sering kalau sama wali kota, sampean bisa aja di wali kota. Saya juga wakil rakyat. Apa sih sebenarnya Anda tuju terhadap pembangunan kota Banjarmasin? Kalau Anda ngotot dengan cara Anda, kita juga ngotot dengan cara saya. Mari kita bangun komunikasi. Betul. Saya sependapat dengan itu. Nah sekarang Bu Dinda Sipilwasila, hari ini kan dulu kita pernah pandemi ya COVID-19. Dulu entahkan lah. Nah saya juga dapat bocoran bagaimana Anda terjun langsung membina UMKM. Makanya jadi saya juga terinspirasi nih Mumun Podcast bahwa ternyata UMKM itu adalah benteng ekonomi kita. Gimana Anda kemarin tuh membina apa aja dan sudah mendorong kemana di UMKM? Karena waktu saya diskusi dengan beliau, kita harus WUB lah, usaha baru. Nah, sekarang gimana WUB-nya dan sampean tuh membina itu gimana? Karena saya lihat kemarin datang ke kantor Anda, itu sasirangannya modern banget tuh. Apakah itu binaan sampean gitu? Jadi syukur alhamdulillah ide pemerintah kota melalui visi misi wali kota ya, pembentukan wirausaha baru sampai tahun 2017 tuh Bang. Diskusi ulun dengan Pak Ibnu itu, ini sudah terbentuk wirausaha baru, dapat pelatihan, dapat modal, terus apa gitu. Nah oleh karena itu kemudian kami bersepakat bahwa kita dorong nih supaya ada yang unggulan. Unggulan itu untuk menepis bahwa ini kayak pelatihan modal habis kayak gitu aja. Sehingga kemudian ada proses evaluasi Bang. Oleh karena itu ulun bilang, kalau kita mengevaluasi tapi kita tidak memberikan peluang-peluang atau pancingan-pancingan untuk mereka terdorong terus maju, ya sia-sia juga gitu. Oleh karena itu kemudian tahun 2018 itu kan penggodokan UKM yang unggulan Bang. Jadi dievaluasi nih yang dapat pelatihan WUB, terus dia bertahan tidak usahanya, ada omset tidak gitu, manajemennya ada tidak. Lalu kita mendorong ke dinas-dinas untuk, kebetulan PKK kan memang punya program ke arah itu. Karena kita punya namanya program UP2K, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga. Jadi kenapa kalau dikatakan kan Pak bini Pak Wali itu pindah upah terus? Karena PKK itu memang punya program Bang. Jadi kalau pemerintah saja tanpa dukungan warga kan nggak bisa Bang. Support semuanya iya kan? Jadi pembangunan itu kan pemerintah, swasta, dan masyarakat ya kan. Nah PKK ini punya kader Bang. Dan istilah kita tuh seringkali
kayak gini nah bahasa PKK itu nang mahayu-hayuakan warga, ayo kita kayak gitu. Jadi peluang PKK tuh di situ. Jadi kenapa ulun kelihatan menonjol di UMKM karena PKK memang punya programnya, lalu ulun melihat ada celah gitu yang tidak termanage dengan baik. Oleh karena itu dari 2018 memang PKK concern ke situ, Bang. Jadi mulai dari penggodokan UKM unggulan, kemudian mereka didorong lagi nih untuk punya komunitas, lalu mengajukan program-program yang memungkinkan disupport oleh pemerintah maupun pihak swasta. Nah itulah kemudian cikal bakal Rumah Sasirangan Kreatif itu, Bang. Oke, kita sangat appreciate lah tentang itu. Sekarang kan yang sekarang kita harus diskusikan ini adalah ketika kita sedang mendorong UMKM itu sudah dari segi pemodal, teknik-teknik pemasaran. Ya, sekarang branding. Menurut Dinda atau Ibu Wali Kota ini apa sih sebenarnya yang menjadi kendala kita tidak pernah bersaing dengan kabupaten-kabupaten yang lain ataupun dari provinsi lain? Karena contoh lah kita sekarang Sasirangan. Iya betul. Nah ini kan sudah menjadi booming lah di warga kita. Tapi kenapa sih kayaknya Ibu Wacila ini seperti tidak mengingat pendahulunya yang namanya Ibu Latifah Said ya. Beliau tuh selalu mewajibkan semua pejabat, semua event memakai Sasirangan. Itu desainnya kan biasa-biasa aja, kayak gelombang-gelombang. Jadi ada nggak program itu? Karena tadi kan Dinda kan diskusi nih dengan wali kota, karena harus semua pakai Sasirangan. Setiap event apapun, sehingga Sasirangan itu kan menjadi tuan rumah. Betul. Ada nggak yang seperti itu? Tahun 2017 itu pertama kali kami melaksanakan Banjarmasin Sasirangan Festival. Jadi dari 2016 sejak ulun dilantik sebagai Ketua Dekranasda Kota Banjarmasin, hal yang pertama ulun lakukan adalah di mana Dekranasda itu sekretariatnya. Jadi waktu itu diinfokan tempatnya adalah di Benoanyar ya. Di kantor Dinas Kebudayaan Pariwisata. Jarulun kalau kita hendak mengangkat kain Sasirangan itu harus di pusat kota. Nah kebetulan waktu itu rumah Ano tuh belum menjadi apa-apa. Memang direnovasi di masa Pak Wali, Pak Muhyiddin ya, Pak Haji Muhyiddin dan Pak Julpadli ya. Nah itu di akhir masa jabatan beliau itu belum ada perencanaan rumah Ano itu jadi apa. Nah rumah Ano itu kemudian kami usulkan untuk menjadi sekretariat Dekranasda. Ulun bilang jangan Dekranasda itu seperti tempat yang tidak bisa disentuh gitu. Dan di pojok-pojok apa aja Ulun. Jadi di mana destinasi wisata kita yang akan dikembangkan di Siring Menara Pandang, maka di situ alhamdulillah itu diakomodir oleh pemerintah Kota Banjarmasin. Nah, pada saat launching rumah Ano itu sebagai sekretariat Dekranasda, di situ pertama kali Ulun mencetuskan setelah launching rumah Ano ini kita buat festival Jarun pengurus. Alhamdulillah di 2017 bisa terwujud Banjarmasin Sasirangan Festival yang nuansa itu adalah A sampai Z lah istilahnya, semua tentang Sasirangan termasuk beberapa kebijakan tentang penggunaan Sasirangan. Alhamdulillah waktu kami masuk di pemerintah Kota Banjarmasin ini pemakaian Sasirangan itu kan sebenarnya sudah cukup ya. Sasirangan ini ibaratnya nang anu mungkin memakai sudah. Nah lalu apa yang menjadi concern kami di tahun 2018 Pak Wali itu mengeluarkan kebijakan kewajiban memakai Sasirangan warna alam, Bang. Nah itu pertama kali kebijakannya karena kita mulai menjadi sorotan yaitu soal pewarnaan Sasirangan itu yang dibuang ke sungai. Lalu secara bertahap kami 2019 memperjuangkan bagaimana edukasi pengolahan limbah untuk pengrajin Sasirangan. Hanya memang dari berbagai proposal yang kami ajukan ke beberapa pihak saat ini tuh metode untuk pengolahan limbah Sasirangan itu belum ada yang paling nyaman buat warga. Nah, jadi kalau ditanya soal bagaimana kebijakan-kebijakan tentang mendorong Sasirangan, alhamdulillah ada beberapa kebijakan ya termasuk sampai kita mendorong pewarna alam, termasuk kita mendorong untuk menanam bahan pewarna alam. Karena Bang pengrajin tuh protes kalau disuruh menyediakan kain Sasirangan warna alam. Pertama warnanya kan kalas lah. Orang Banjar bilang tuh kalas. Memprosesnya sendiri itu lama. Biasanya mereka harus beli bahan pewarna alam dari Jawa.
Bagaimana kalau kita tanam? Ulun bilang, alhamdulillah sekarang di lahan milik Australbina, kalau abang nanti ada kesempatan ke Pulau Bromo, itu sudah ada lahan untuk indigo pera, warna biru bang, warna biru. Nah itu ada sudah. Lalu memang kalau soal UKM kita kenapa ya tidak segreget kabupaten kota lain? Jadi jar ulun pelatihannya lengkap sudah, macam-macam pelatihan kerajinan, marketing, branding. Pokoknya setiap BSF itu karena dia itu dari hulu ke hilir di Banjarmasin Sasirangan Festival itu, dan bahkan tidak hanya Sasirangan, tak purunnya 4 jua kita ini kan, tangguynya ya jua, kemudian berbagai bentuk potensi souvenir dari Kota Banjarmasin maupun kuliner yang berpotensi untuk menjadi oleh-oleh kalau itu kaitannya dengan wisata. Ada beberapa karakter bang mungkin yang harus kita benahi bersama ya di tengah masyarakat kita ini. Ulun tuh sampai menemukan di tengah masyarakat itu kayak gini nah, ada kiau, bobo. Semalam loh bu, nang dapat bantuan ini itu dalam rangka WUB itu baik badakan lawan ulut, ujar Sidin. Kebetulan Sidin ini pengusaha kecil. Nang dapat ini di mana bu? Sebelah itu. Jadi ada karakter-karakter yang kalau dapat bantuan untuk usaha tuh ada nang dijual bang. Masih konsumtif. Kemudian menganggap bahwa usaha dari UKM itu belum tentu menguntungkan. Itu konteksnya pembentukan wirausaha baru. Iya, itu challenge dan tantangan kita. Jadi ketekunan untuk berusaha dari bidang-bidang yang kayak souvenir ya, itu belum merata. Walaupun kita melihat betul pada masa pandemi kemarin yang bertahan adalah UKM. Nah, oke. Itu sekarang kan itu sudah dikemas juga dengan seorang Siti Wasilah yang luar biasa, sudah memberikan spiring kita. Masya Allah. Nah sekarang kita beralih pada dinamika politik ya. Nah jadi kemarin kita sempat mendorong nih bahwa di zamannya Ibnu ini saya lihat kepala dinas sampai lurahnya ada perempuan yang sudah tampil. Nah tentu ini menjadi apresiat bagi perempuan kan. Nah sekarang ketika nanti di tahun 2024 nih seorang Sapian atau Linda ini kan ada kemampuan untuk itu dan sudah melihat potret hidup suami bertarung di politik dan ternyata kan asik-asik aja dan bisa dilihat orang memilih gimana nih pandangannya, apakah wanita di Banua ini dan khususnya Sapian ada berkeinginan untuk cara situ oke kan ini persoalan mimpi ya kan. Karena bagi saya sebagai seorang legislator juga kalau melihat wanita-wanita itu yang cerdas, bisa berargumentasi, tidak sentimental, ini kan mengasihkan. Ternyata pembangunan itu kalau sentuhan-sentuhan seorang Sri Kandi kan beda, pasti ada nuansa damai, tidak gaduh. Gimana nih pandangannya nih? Kita beralih kepada topik itu dulu. Kalau yang ditanya ulun pribadi ya sebenarnya ulun sudah tegas menyampaikan bahwa posisi ulun ini adalah pendamping Pak Ibnu Sina. Jadi karir politik Pak Ibnu Sina itu memang menjadi pilihan beliau saat ini dan ulun sebagai istri akan selalu mendukung beliau. Sehingga kalau dikatakan misalkan ada permintaan atau diminta maju gitu ya sebagai salah satu calon misalkan wali kota di Banjarmasin, saya tentu akan kembali kepada di posisi mana saya harusnya mendukung suami. Artinya kan sampai ada yang bergaya, piani kada aja. Kayaknya kada tahu bang buat langkah jar kayak itulah. Kembali lagi posisi ulun adalah pendamping suami. Jadi bagaimana karir politik Pak Ibnu Sina menuntut ulun untuk terus mendampingi beliau, ulun akan konsisten di posisi itu. Tidak harus berbarengan tidak ya. Kan di daerah lain ya. Suaminya kemana? Istrinya kemana? Bahkan ada dua-duanya jadi bupati kan. Nah ini kan suatu fenomena yang kalau dalam konteks demokrasi sah-sah saja. Tapi dalam tentang saya tapi buat ulun pribadi idealis dalam hal berkarir itu saya tidak sependapat. Pasti ada yang tadi kan Dinda mengatakan harus ada yang mengalah. Dan pasti akan ada korban.
Sependapat itu. Iya. Oke, sekarang nih kan kita bicara lagi tentang latar belakang kesehatan. Oke. Karena di Banjarmasin masih ada kasus stunting. Betul. Ini kan persoalan yang kita harus Iya. kolaboratif dan Betul, kita, betul. ya, kita coba tangani bersama. Betul. Oke. Karena kan tidak mungkin lah seorang wali kota, Oke. seorang ibu wali kota harus peran masing-masing. Betul. Karena wali Banjarmasin ini yang tidak memiliki pusina aja, Iya. milik kita bersama. Oke. Gimana nih konsep stuntingnya? Kita harus sama-sama nih. Kita malu-malu juga kan? Oke. Karena stunting ini kan membuat kita ini seperti miskin banget ya kan? Iya. Padahal kita ini sudah metropolis, kayak Iya. konsepnya. Jadi memang pemerintah kan sudah punya program ya. Tapi program itu kan di semua aspek nih. Betul. Perumahan, sarana, ekonomi, usaha masyarakat, kemudian bantuan sosial dan sebagainya. Dari semua sisi sekarang ditujukan kepada stunting. Iya. Kemudian kan ada pengaturan anggaran ya, anggaran supaya terlihat fokus kegiatan itu untuk mendukung penurunan angka stunting. Cuma masalahnya kita tuh kan punya data, Bang. Betul. By name, by address. Ya. Di mana anak-anak yang stunting itu? Ya, penelusurannya ya. Iya, dan alhamdulillah kan Dinkes misalkan, Dinkes itu sudah punya sistem untuk data tuh selalu update. Betul. Ini nih ada anak stunting di sini, ini nih ada ibu hamil, itu data tuh sudah update. Jadi sebenarnya bagaimana kita memanfaatkan data itu supaya bisa membantu to the point kepada yang memang bermasalah ini. Kalau tidak kita kerubuti, Bang, itu anak-anak di lokus stunting itu, maka ya sekedar bantuan dinas sosial, Bang, BLT berapa? Betul. Karena umumnya mereka dari warga tidak mampu. Ya menyentuh jadinya ya. Kalau dikatakan pengasuhannya masalah, mama abahnya kada sempat memikirkan anaknya tuh Menggunakan apa, ya, asupannya apa. ya kalau karena mereka berpikir hari ini dapat uang atau kada. Betul. Sehingga kemudian setelah pemerintah mempunyai program macam-macam itu, kita juga harus tahu titik-titik anak yang stunting itu tadi. Oleh karena itu syukur alhamdulillah sekarang ada Bapak Asuh Stunting. Mudah-mudahan karena Bang Sukro bisa menjadi salah satu dari Bapak Asuh Stunting dari Dewan Kota Banjarmasin. Kita punya 14 lokus. Anaknya terdata, Bang. Di sini sama orang tuanya ini. Nah, itu kalau selain kita berikan bantuan, kemudian program-program berbagai macam dinas tadi itu langsung ke anak-anak yang terkena stunting itu diberikan bantuan makanan. Jadi peran sampean itu makanya tadi kan bicara tentang kebijakan karena sampean ini pejuang diskusi. Ya saya juga berharap dengan adanya stunting ini sampean punya ilmunya karena memang Banjarmasin sih kecil sih persentase stuntingnya. Sangat kecil. Masih di bawah angka provinsi tapi beresiko naik. Betul. Ya karena tadi kan digambarkan tidak lokus, tidak ada pemberiannya apa pengkapannya ini data ini kan. Ya, program pencegahannya ada. Betul. Jadi saya lihat di dinas ini sosialisasi pencegahan. Jar ulun mun hendak menurunkan tuh tangani masalahnya sehingga kami itu dari 2021 lalu mencanangkan program Jumat Berkah Kader Posyandu. Karena kita menganggarkan di Pemko itu bantuan PMT, pemberian makanan tambahan di Posyandu itu sekali sebulan aja, Bang. Sebulan, ya. Hanya 200.000 per bulan. Diulah buahnya bubur kacang lawan bubur ayam. Ya. Sekali sebulan juga untuk anak kada mampu tuh kada ada apa-apanya itu. Ya, Jadi gerakan Jumat Berkah itu maksudnya Kader Posyandu ini menghimpun dari warga yang lebih mampu di lingkungannya, lalu bantukan langsung secara bergantian ke keluarga tidak mampu nih yang punya anak stunting. Nah, lalu alhamdulillah 2022 ini ada program BAAS tadi tuh, Bapak Asuh Anak Stunting. Jadi harapannya kembali kami mengajak dinas-dinas itu jimpitan. Jadi dinas ini, Bapak Asuhnya, Kepala Dinas ini, berikan ke lokus mana. Dan kita sekarang sudah ada mobil untuk mengantar itu. Alhamdulillah dibantu oleh kader-kader. Jadi mobil yang membawa bahan bantuan ini setiap Jumat itu, Bang, bisa mengakses kader PKK maupun kader KB, mereka mengantarkan ke rumah-rumah. Saya kira ini menjadi tindakan nyata dan mudah-mudahan dengan dukungan wakil rakyat tahun depan saya bilang bisa nggak kita bantu karena saya dapat contoh kota-kota lain yang bisa menekan stunting itu, Bang. Betul. Memang dikerubuti dan bahkan sampai
mereka memberikan makan 3 kali sehari bang. Ya sehat lah anaknya habis itu bang. Karena ini warga tidak mampu, anaknya diawasi, ya diberi makan gitu ya. Walaupun tentu tidak mungkin semuanya diberikan begitu. Ya. Mudah-mudahan tahun depan pemerintah kota bisa memberikan hibah lah Ini kan untuk. jadi tahu nih kenapa Ibu Wali Kota Amin. Ternyata kan publik tahu bahwa peran sampean itu diperlukan dalam Amin. mengatasi masalah. Tidak mungkin lah wali kota atau kepala Ya. dinas. Nah, tapi yang perlu kita pemikiran sampean itu ini sering-sering lah, kalau bahasa saya perbaiki komunikasi, ya kan? Kadang kan ketika sudah konsep ini sudah gitu, sudah durasi kayak contoh tadi Jumat Berkah yang tujuannya ingin meng-hire orang-orang mampu, Iya. tapi nggak tepat sasaran, ya karena mohon maaf kita kan sudah tinggalkan lah, harus hormat, harus bahasanya. Kalau nggak ada wali kota, kalau ibu wali kotanya ada, semua pada bergerak siap. Kalau sudah hilang, itu kada ada lagi lah. padahal itu masalah kemanusiaan. Iya. Nah, sekarang saya juga tanya lagi nih. Kemarin saya juga datang ke Kementerian Kesehatan, Kesehatan. Oke. Banjarmasin ini kan masih rawan dengan DBD, Oke. ya kan? Nah, dia kan punya keilmuan tentang itu. Oke. Kemarin mereka ke kementerian itu, fogging itu masih bisa diperlukan apabila lokus di situ memang ada sudah sumber-sumbernya. Sudah ada yang Nah, bicara sumber, kan kita ini kan Ibu Warsila Dinda ini kan pandai nih menggalang warga, menggalang kader tadi kan. Kayak apa kita mencetak relawan jentik kan? Iya. Gimana nih konsepnya nih? Itu kan Kita memang sama-sama nih, ya? sebenarnya sudah kita gawi terus tuh. Cuman yang kayak Jerpian tadi diseremonikan, Rami menggawi ya kan. Habis itu sunyi pulang. Jadi memang itu sesuatu yang selalu diingatkan secara rutin. Biasanya kami itu Bang ada pertemuan rutin setiap bulan. Pertemuan rutin itu ada tingkat kota, kemudian kami juga ada pembinaan ke kecamatan dan kelurahan. Biasanya memang di bulan-bulan seperti ini kami selalu menyelipkan pesan-pesan itu. Karena sesungguhnya yang namanya juru jumantik ya dulu istilahnya ya. Ya. Terus kita juga sudah ada Bang tahun 2017 itu sudah menyiapkan sampai pengawas jentik ini yang dari pelajar. Jadi kalau orang tuanya nih keresampat karena anak-anak nih kita libatkan, bila inya melihat ada genangan air lah, SD ke SMP nah yang di ranah anak kota nih ya, harusnya mereka kita pancing kepekaannya untuk langsung membuang kalau ada itu genangan air. Jadi ulun sepakat dengan Pian bahwa memang ini menjadi PR kita semua untuk tidak berhenti mengingatkan warga, dan itu memang peran PKK Bang. Kalau ulun tadi sudah bilang PKK itu menghayu-hayukan warga. Alhamdulillah PKK itu strukturnya ada di kota, kecamatan sampai kelurahan. Jadi kami ada grup itu Bang, semua ketua PKK kecamatan, semua ketua PKK kelurahan, semua kader posyandu itu kan ada grupnya Bang. Jadi mudah-mudahan lah melalui pengingat Pian ini salah satunya, untuk berbagai program lainnya kami membuat jadwal mestinya Bang Lang. Jadi kalau ini nih bulan-bulan rawan DBD harusnya kita bergerak. Ya bergerak. Untuk turunkan Ulun bilang sama Din ke situ, biasanya Buan Pian ini pasang spanduk tuh kan di kelurahan Julun. Padahal kan semua warga tuh Julun. Contoh kemarin Bian Bang, itu perjuangan luar biasa tuh untuk kita mengejar imunisasi anak di bulan imunisasi anak nasional kemarin. Soalnya warga ini terlanjur mindset tentang vaksin nih nah. Vaksin merugikan, vaksin haram dan sebagainya. Padahal bertahun-tahun kita dari masa lalu sudah kelihatan yang namanya kekebalan masyarakat itu karena dahulu kenanakan masuk kelas disuntiki kan. Sekarang guru-guru kada wani. Nah itu contohnya. Jadi jurun lawan Buan Dinkes harusnya selebaran apa-apa nih jangan sampai di kelurahan aja. Ada bu aja buannya sudah. Sampailah ke RT aja ulun. Kalau kada sampai informasi. Nah mudah-mudahan pemerintah sudah berupaya dengan berbagai bentuk media sosialisasi. Ditambah lagi kami melalui kader-kader untuk mengingatkan secara rutin. Ya saya juga berharap di Dinda Ibu Wali Kota, seiring Anda dapat amanah untuk menjadi tokoh, untuk menjadi penggerak. Saya rasa masalah-masalah yang kita bicarakan ini kan
kita jangan terus ya tadi bahasanya hanya terjebak seremoni. Ayo kita terus bahkan itu menjadi gerakan masif kalau bahasa saya dengan sahabat saya dengan karena contoh dia juga gerakan tentang bank sampah belum begitu masif. Nah ini terakhir nih kita bicara tentang digitalisasi, manajemen digitalisasi. Banjarmasin ini kan sudah diuntungkan dengan dari 52 kelurahan. Kita sudah punya 28 puskesmas. Ya, dan itu ujung tombak dari persoalan kesehatan kan. Nah, saya juga pernah dan sudah diskusi panjang dengan Presiden gimana kita mewujudkan smart city. Karena hari ini SDM di kota kan sudah ada yang namanya pelayanan telemedicine, teleparma. Artinya orang datang ke puskesmas sudah ada kepastian kapan antri, kapan dapat obat, siapa dokternya. Gimana nih sebagai orang kesehatan kita punya analisa SWOT ya, kekuatan kita tuh puskesmas kita sudah hampir lebih dari 60% loh di Banjarmasin. Bisa ada dan bahkan sudah mulai modern kan puskesmas. Gimana pandangan sampean terhadap potensi ujung tombak kesehatan nih? Karena kita bicara Anda punya kemampuan itu. Ya. Jadi ya kita bersyukur lah sebenarnya SDM ini kalau disuruh melek IT mestinya sudah bisa. Ya. Di launching juga sudah programnya ya kemarin Banjarmasin Pintar itu ya. Artinya kalau mendaftar sudah tahu nomor urutnya seperti apa dan seterusnya. Jadi ini kan satu yang melayani dengan yang dilayani, Bang. Jadi kita nih seremoni diresmikan, puskesmasnya disiapkan gitu. Kan kadang-kadang masyarakatnya ada angka 7 langsung datang. Jadi kita PR kita, Bang. PR kita itu adalah ketika kita membuat sebuah program, memang edukasi sosialisasinya harus lebih masif ya. Satu sisi lagi kemudian untuk pelayanan di puskesmas itu memang programnya luar biasa, Bang. Komen ke sini programnya banyak sekali dan ulun sering mendapat cerita-cerita lah dari kawan-kawan di puskesmas. Sehingga ketika kita menuntut untuk pelayanan prima ya, termasuk kesiapan untuk digitalisasi ini, kita juga harus concern pada penambahan SDM. Dokter ada 2 orang. Tapi 1 harus jadi kepala puskesmas, pegang manajemen juga, pegang struktur. Kemudian perawat juga kan jumlahnya terbatas. Lalu ya syukur alhamdulillah P3K ya. Ada potensi lah tenaga kontrak kesehatan ini diakomodir ya sampai 2023. Cuman tadi kami ngobrol-ngobrol juga P3K di Dinkes itu belum tentu juga dia bisa masuk P3K tahun depan karena dia masih harus bersaing di tingkat nasional. Jadi gini, masalah ini gini, kita sedikit berdiskusi ya, supaya kita sampean itu jadi pelopor lagi nih, karena di tangan sampean ini saya berharap kita kan mendorong dengan adanya manajemen tadi. Sebenarnya kalau di Kementerian Pendidikan ada yang viral siapa sih Sedo SDM tenaga bayangan. Nah kalau di kita kemarin mungkin di Dani kan paham sudah. Membentuklah komunitas anak-anak muda yang melakukan telemedicine teleparma. Jadi dialah yang menginformasikan bahwa misalnya pelajar A, pelajar B yang seperti tadi, ada aplikasi nih. Kalau ada orang tua atau tetangga yang saya akan mendaftarkan. Nah ini kapan nih kita gerakan ini menantang kan ini kan? Iya bagus banget itu Bang kalau bisa kita wujudkan. Artinya memang peluang kita itu kan berarti lewat pelajar ya. Pelajar SMA, pelajar komunitas dan di Banjar ini banyak mana komunitas orang pintar. Iya. Tapi jangan orang pintar memintari. Atau berdebat aja. Iya, action ya Bang lah. Ulun kira apa yang Pian ingatkan tuh betul sekali. Jadi kalau ulun katakan tadi kita sudah ada aplikasi terus diseremonikan untuk mempush ya, untuk booster supaya masyarakat ini semakin melek bahwa ada layanan online. Ulun sepakat kita harusnya bisa menggerakkan pelajar. Kadang-kadang pilot project lah. Saya lihat kan karena sampean ini berlatar belakang manajemen kedokteran, paham dengan dunia medis. Ya paling tidak legendnya
sampean ini sebagai pejuang tadi, kebijakan Pak itu kan ini loh legitimnya dari segi kesehatan. Karena saya kesel kayak kadang-kadang ketika sudah fasilitas yang sudah macam-macam oleh tapi kada dipakai, kada dimaksimalkan. Iya, Ya kalau betul. kita bicara tentang keuangan, ya Nggak habis-habis ya bang. habis. Makanya kita dorong nih, kalau kota kita kan biasa ada perdagangan, tidak boleh lagi ada kebocoran apapun. Iya. Kita sudah pakai manajemen digital, Betul, hotelan kayak apa kan. Iya. Nah, saya kira itu ya yang kita diskusikan. Makasih banyak masukannya bang. Ada Adinda Dr. Haja Siti Wasilah MSI MED. Wah, ini luar biasa gelar seorang Sri Kandi Banua yang tadi kesimpulannya dia selalu mengatakan saling melengkapi, Insya Allah. saling mengisi dan nunut apa yang dicita-citakan oleh suaminya. Insya Allah. Dan saya juga bersyukur Republik tahu bahwa ternyata bekerja dalam konteks yang sama harus ada yang mengalah. Betul. Supaya tidak ada korban. Ya. Korban perasaan sudah ya. Karena berjuang kita sudah melihat kan, Ya, bahwa karena betapa hebatnya seorang itu juga mempersilahkan istrinya sekolah. Dan dia Alhamdulillah. harus mendampingi anaknya untuk sekolah. Dan ini saya apresiasi publik tahu bahwa Anda berhasil membina Rumah Kandar Sakinah Mawaddah. Amin amin ya rabbal alamin. Ini menjadi contoh loh, karena lagu Anda viral banget. apa lagunya ada keluarga keluarga Cemara ya, harta yang paling berharga jadi judul. supaya publik tahu. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Iya. Dan ini sesuai dengan kata-kata Mutiara, dalam bahasa agama, manusia terbaik adalah yang paling bermanfaat bagi orang yang di sekitar. Mudah-mudahan kita bang bisa bermanfaat. Jadi kita tutup kalau saya sebut suara UMKM, dapatkan fotonya ada Cangkal Becari. Oh ya. Banjarmasin, jawabannya bersih dan nyaman. Banjarmasin Baiman, Banjarmasin Sekali lagi kita mulai suara UMKM Cangkal Becari, iya. Banjarmasin Baiman, Banjarmasin, Barasih Wanyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngobrol bersama Sukro.